Tes. Oke, shalom. Oke, kita mengucap syukur pada Tuhan karena malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Jadi malam hari ini kita pertama beribadah pada jam 8.45. Jadi mungkin kita berpikir bahwa mungkin tidak ada lockdown, sudahlah kan, tidak ada lockdown sudah. Jadi kita berusaha untuk kembali seperti semula, tetapi dengan norma yang baru, shop-shop yang baru, tetapi dalam jumlah kapasiti kehadiran, waktu kita beribadah dan sebagainya, kita akan kembali seperti yang lama lah, karena
Nah, saya pikir tidak mungkin ada lockdown sudah. Kalau ada lockdown pun boleh makan. Oke, jadi kita juga mengucap syukur hari ini Tuhan sudah memimpin kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Jadi kita memulakan ibadah kita pada malam hari ini dengan doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang sudah memberikan kami masa, Allah yang sudah memimpin kami, Allah yang sudah memberikan kami, memimpin setiap keputusan kami, sehingga malam hari ini kami mampu dan dapat melakukan keputusan yang bijaksana, yaitu datang beribadah, berkumpul untuk memuji nama Tuhan, biarpun dalam keadaan yang benar dan sepatutnya masa untuk berehat. Tetapi karena Tuhan sudah berikan kami hikmat untuk membuat kebijaksanaan yang baik, malam hari ini kami sudah memilih untuk bersama-sama dalam malam ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami doakan ya Tuhan untuk jemaah yang beribadah pada sesi malam yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Kami doakan pimpinan Tuhan kepada mereka. Kami doakan kiranya lain waktu pada minggu-minggu hadapan mereka juga dapat bersama-sama bersekutu dengan kami di tempat ini. Bapak, berkati semua jemaah yang sudah hadir, berikan urapan khusus kepada anak-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini, main musik, pimpin pujian, dan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati semua yang sudah hadir. Terpuji Kau Tuhan, ini doa kami. Mari kita naikkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masa dan tempat ini saya serahkan pada pujian penyembahan. Shalom, selamat petang semua. Ya, ramai kanak-kanak, generasi baru kita saya nampak. Haleluya. Saya jumpa, mari kita semua berdiri. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh, dengan sepenuh hati. Kita mengundang Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Biar Tuhan yang bekerja setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Mengalir dalamku.
Bapak, pada saat ini Tuhan, kami membuka pintu hati kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk mengundang Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini jamah setiap kami pada petang hari ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, pada saat ini Tuhan, kami mau Roh Kudus Engkau yang memenuhi ruang ini Tuhan. Jika ada kuasa lain selain kuasa Engkau Tuhan, kami mau usirnya di dalam nama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, petang hari ini kita dapat berkumpul lagi di rumah Tuhan. Sangat menyenangkan. Mari kita puji Tuhan kita, dan Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya, mari kita berkumpul tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan selamatkan Tuhan dan emasmu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
terpuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tempat perlindunganku.
sukacita, Engkaulah sumber kekuatan, dan Engkaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami meletakkan kehidupan kami, menyerahkan kepada Tuhan yang menjamin dan menjaga kami, yang memelihara dan sentiasa mengasihi kami. Dan kami seterusnya ingin mempelajari firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti, dan pada masa yang sama kami menyelidiki diri kami, supaya kami dikuatkan, supaya kami dapat mengalami pertumbuhan dan peningkatan di dalam kehidupan rohani kami, dalam soal hubungan kami dengan Tuhan, dan soal hubungan kami sesama anak-anak Tuhan, dan dengan sekeliling kami juga. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan ini yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom kepada jemaat, shalom kepada sesi jemaat yang beribadah pada sesi malam. Jadi tajuk buka dulu deh ini kan, perpustakaan. Kalau sentiasa pakai ini. Baik, puji Tuhan, sekali lagi pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita mulai membiasakan diri kita beribadah bersama dengan anak-anak duduk bersebelahan dengan kita, dan kita mengharapkan supaya tidak lama dari sekarang anak-anak juga akan mulai ada sesi khas sekolah minggu. Tapi oke juga ada orang sekarang kan, ya, tidak mengganggu. Maksud saya bukan mengganggu, tidak juga jalan sana jalan sini. Dan kita juga diberitahu oleh keluarga ini bahwa anak dia yang lelaki nomor 2 itu yang terjatuh dan luka di dahi dia, dan kita terus bantu mereka lah di dalam doa. Saya pikir ada banyak cabaran yang mereka hadapi dalam beberapa minggu ini, tapi kita percaya bahwa semuanya itu akan mereka hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, untuk Melvin khususnya dan sekeluarga lah. Baik, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Habakuk, kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Namanya saya pikir tidak ada di antara kita yang mau meniru nama ini kan, dan mengambil nama ini untuk dijadikan sebagai nama kepada anak sendiri. Habakuk. Okay. So Habakuk, daripada petikan ini, daripada Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19, saya mengajak kita untuk melihat kepada Allah Tuhan yang merupakan Raja yang memberikan kita kekuatan, Raja yang memberi aku kekuatan. Jadi fokus kita ialah dua di sini. Satu adalah tentang Raja, ataupun juga yang merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita. Kemudian yang kedua ialah saya ataupun aku. Oke. Raja, Tuhan, dan juga kita sendiri, yaitu aku. Dan kalau kita melihat tajuk ini, satu jaminan, satu yang pasti ialah kita punya Tuhan, kita punya Raja yang memberikan kita kekuatan, Baik, baik. Ada banyak pergumulan
ataupun ada banyak keadaan yang menyebabkan kita merasa diri kita lemah dan tidak mampu untuk mengawal apa yang terjadi di sekeliling kita, ataupun tidak berdaya untuk menghadapi segala cabaran, segala perkara yang kita hadapi di hadapan kiri dan kanan kita tidak mampu. Oke, kita merasakan begitu. Kenapa? Jadi mungkin kita akan tengok slide-slide yang berikutnya. Kenapa? Baik, apa yang sedang kita hadapi pada hari ini dan juga sepanjang hidup kita ialah banyak perubahan. Perubahan ini menyebabkan kita menjadi tidak selesa, karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi dan terjadi dalam keadaan ataupun dalam satu kadar yang begitu cepat. Dan kalau kita tidak bersedia, maka dia akan membuatkan kita seperti hanyut dibawa oleh arus yang deras. Karena perubahan, karena apa yang terjadi dalam bentuk perubahan demi perubahan ini begitu laju, dan seringkali kita tertangkap dalam keadaan tidak bersedia ataupun kurang bersedia. Kadang-kadang coba juga bersedia tetapi tidak dapat mengharungi dengan sepenuhnya, karena perubahan ini bukan sekejap tetapi berterusan. Ya, tidak terang di sana, tapi saya akan coba sebutkan satu demi satu. Yang pertama, di sekeliling kita terjadi perubahan yang kita namakan globalisasi. Ada penguasaan yang tidak dapat kita kawal karena dunia telah menjadi tanpa sempadan. Apa yang dahulunya manusia boleh kawal, sekarang tidak terkawal. Negara kita tidak dapat mengawal sepenuhnya apa yang terjadi dalam negara ini. Informasi yang dirahasiakan pun tidak lagi dapat dirahasiakan, dan begitu banyak perkara yang tidak dapat ditahan-tahan sehingga dia boleh tersebar dengan begitu cepat dan tidak dapat dikawal. Inilah yang antara perkara yang kita sebut dan kaitkan dengan globalisasi. Mau tidak mau kita terpaksa mengenal dunia orang lain. Kita mau tidak mau terpaksa bersedia untuk menghadapi setiap keadaan dan gelombang ataupun apa yang bakal dihadapi. Yang kedua ialah terjadi perubahan dari segi informasi yang begitu banyak, sehingga informasi ini tidak tertapis oleh kita, dan kadang-kadang informasi yang kita perolehi, yang kita terima itu membuatkan kita sangat risau. Misalnya orang yang anti vaksin begitu risau apabila disuruh vaksin kamu, tidak dia mau, sanggup memencilkan diri karena banyak informasi. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan pemikiran. Ramai orang yang meluahkan pendapat, idea dia dan pemikiran, pemahaman dia ke dalam ke media massa, dan dia tayangkan kepada orang awam. Misalnya gerakan LGBT, dengan terang-terangan mereka menyebarkan pahaman mereka. Kumpulan ekstremis agama, mereka dengan begitu agresif melancarkan campaign mempengaruhi orang muda, orang berpendidikan, orang berjabatan tinggi untuk menjadi pengikut mereka. Karena itu ramai orang menjadi terkenal dan banyak pengikut, sedangkan apa yang mereka bawa dalam pahaman mereka itu adalah untuk kepentingan pribadi dan memusnahkan kumpulan yang lain. Inilah kumpulan-kumpulan ekstremis yang selalunya
menggunakan ajaran agama untuk mempengaruhi orang lain untuk kepentingan pribadi. So, pemikiran. Jadi apabila kita tidak bersedia untuk menapis dan juga menahan pemikiran-pemikiran yang berbagai bermacam-macam ini, maka kita seperti kebingungan, dan dalam keadaan kebingungan kita menjadi khawatir sehingga menyebabkan sukar untuk kita fokus kepada Tuhan. Perubatan, dan begitu juga dengan budaya sosial agama, muncul pahaman-pahaman dan agama yang baru. Dan satu perkara yang tidak dapat kita tolak, yang tidak dapat kita pahami kenapa dia harus terjadi, ialah perubahan fisikal. Oke, perubahan fisikal. Selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita tidak bertemu dalam pertemuan fisikal. Akhirnya bila kita bertemu pada ujung tahun ataupun pada ujung tahun ini, kita mendapati ada orang yang dulunya hanya ketinggian begini telah lebih tinggi itu, macam dorang si Aiber, tinggi dari bapak dia sudah sekarang, macam dorang si Cabi, bermisai sudah sedikit, tinggi-tinggi sudah. Ada orang yang bermasel sudah sekarang jadi sumandak, macam orang si Jenel dengan Jesselyn. Siapa lagi? Sementara dari segi umur, dari segi kekuatan kita semakin kalau yang tua semakin tua, yang dewasa semakin dewasa, yang kanak-kanak menjadi lebih besar sekarang. Dan itulah perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Semuanya itu apabila berlaku terlalu cepat dan kita tidak bersedia, maka dia menimbulkan kegusaran. Oke. Yang seterusnya ialah apakah kita melihat implikasi ataupun kesan perubahan-perubahan ini. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat perubahan ini, kesan perubahan ataupun implikasi apa yang terjadi di sekeliling kita ini kepada 4. Yang pertama ialah perkara yang terjadi ini mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan keluarga, diri dan kerjaya. Oke, misalnya PKP menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Dan dia mempengaruhi keluarganya. Apabila dia kehilangan pekerjaan, dia mempengaruhi seluruh aspek kehidupan keluarga, dirinya sendiri. Yang kedua ialah dia mempengaruhi hubungan masyarakat dan persekitaran. Oke, hubungan kita berubah, jarak kita mulai kelihatan, kita terpaksa menjarakkan diri. Yang seterusnya ialah dia juga mempengaruhi kepribadian kita secara fisikal, emosi kita, dan juga mental serta rohani. Mungkin kita merasa cepat putus asa. Mungkin kita merasa selesa dengan tidak hadir ke pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau ditanya rekan-rekan kita, kalau ada pilihan, biarlah saya beribadah di rumah sahaja, selesai sudah begitu. Ya, beribadah sekurang-kurang masih beribadahlah kan, tetapi itu hubungan kita, karena kita adalah makhluk bersosial, maka kita perlu ada pertemuan-pertemuan ibadah yang bersemuka seperti ini. Karena ada banyak perkara yang tidak dapat kita jalinkan hanya melalui online. Ada banyak perkara yang hanya terbina dan menjadi kuat hanya apabila kita bertemu, bercakap-cakap, dan berinteraksi. Saudara-saudari, satu respon yang positif ialah kita mulai membina cara-cara dan kaedah yang baru untuk memperbaharui hubungan.
ataupun peluang, mencipta peluang-peluang. Misalnya orang yang hilang pekerjaan, dia mencipta peluang pekerjaan dengan cara online. Dan ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Bukan nasib lah, ini bukan semua bukan nasib lah. Tetapi tidak semua yang kita rancangkan itu terjadi menurut apa yang kita rancangkan. Oke, saudara-saudari, kita pergi ke slide yang seterusnya. Tadi kita mengatakan bahwa perubahan, salah satu bentuk perubahan ialah perubahan fisikal. Misalnya kalau kita lihat wajah wanita ini, dia ketika berumur 20 tahun sampai umur 75 tahun dia tetap berubah walau macam mana pun dia coba maintain. Ataupun daripada ulat jadi kepompong, kemudian keluar jadi rama-rama dan akhirnya menjadi rama-rama dewasa. Ataupun katak berudu jadi anak katak dan akhirnya jadi katak dewasa. Ataupun biji benih tumbuh dan akhirnya berbuah dan akhirnya kembali ke asal. Jadi saudara-saudari, tidak ada satu pun yang kekal. Ini saya merujuk kepada perubahan fisikal yang terjadi di dalam diri kita semua. Perubahan pasti akan berlaku. Perubahan itu berlaku secara berterusan dan perubahan tidak dapat ditahan ataupun dielakkan. Dan perubahan adalah satu prinsip tetap dalam ciptaan dan rekaan. Jadi saudara-saudara, apakah kaitan tiga perkara yang saya sebutkan malam ini, yaitu tentang perubahan dengan raja yang memberikan aku kekuatan? Oke, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Ini sudah saya sebutkan tadi, kita teruskan. Oke. Habakuk pasal 3 ayat Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 serta 19. Mari kita membaca ayat tersebut supaya kita dapat melihat dengan ataupun mendengarnya sendiri. Habakuk. Mana sudah Habakuk? Kalau tengok di handphone senang nih. Baik. Sementara kita mencari di mana kedudukannya Habakuk. Habakuk adalah menurut kajian, Habakuk ini adalah seorang imam ataupun juga seorang nabi yang berbicara kepada Allah. Dan sekitar tahun 606 sebelum Masehi, dia hidup semasa zaman pemerintahan Raja Yoyakim, seperti yang dinyatakan dalam Habakuk pasal 1 ayat 6 hingga 11. Dan pada ketika ini juga ataupun sekitar masa itu juga Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, telah menyerang Yehuda, menawan mereka dan meninggalkan sisa-sisa. So antara yang tersisa di sana di Yerusalem ataupun di Yehuda ialah Habakuk sendiri. Dan kitab Habakuk ini ditujukan kepada orang Yehuda yang tersisa di Yehuda, orang Yahudi yang tersisa di Yehuda. Oke. Dan apa yang dapat kita pelajari daripada kitab Habakuk dari pasal 1 sampai habis ini ialah saya masih belum dapat jumpa. Susah pula mencari, 3 menit kalau dicari. Sampai Matius sudah saya, belum lagi jumpa. Oke. Coba dua muka surat yang seterusnya, 2 slide yang seterusnya. Lagi. Oke.
Habakuk pasal 3 ayat 16 hingga 19. Ini adalah ayat yang kita jadikan sebagai fokus pada malam ini, dan kita boleh membacanya bersama-sama bagi yang dapat melihat dan membaca terus di paparan. Kalau tidak, saya akan bacakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Ini adalah satu pengakuan iman ataupun sesuatu yang menyatakan kepada kita bahwa Habakuk adalah seorang yang sangat kuat imannya. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 hingga 2 yang menceritakan tentang permohonan Habakuk kepada Allah, doanya. Ayat 3 hingga ayat 7 menceritakan tentang kuasa Tuhan, dan ayat 8 hingga 15 bercerita tentang tindakan penyelamatan Tuhan. Undur dulu, balik ke slide yang sebelum lagi. Oke. Pada tahun 606, yang saya katakan di sini, ini ditujukan kepada orang Yahudi yang tersisa. Artinya satu keadaan yang sangat suram, sangat tidak memberikan apa-apa harapan, karena tersisa. Walaupun tersisa, tetapi masih juga dalam penjajahan. So, apakah masa depan orang-orang ini? Kenapa mereka ini menjadi orang yang tersisa, menjadi orang yang saudara mara mereka ditawan ke Babel, dan mereka ini yang tersisa? Masih adakah harapan untuk mereka? Dan Habakuk menyampaikan ini, menceritakan kepada kita pada hari ini bahwa orang-orang ini, orang Yahudi, orang-orang di Yahuda, mereka ini sangat berdosa kepada Tuhan karena meninggalkan iman mereka kepada Tuhan, menyembah berhala dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mereka terhukum. Kemudian datang satu bangsa asing, yaitu bangsa kerajaan Babel, yang lebih jahat dari mereka, yang mereka ini menjadi alat untuk menghukum mereka. Yang jahat, yang lebih jahat digunakan untuk menghukum yang sesuatu kejahatan. Tetapi di bahagian yang ketiga kita mendapati bahwa kasih Tuhan sangat besar. Sekalipun begitu jahat mereka, dan mereka terhukum oleh orang yang sama-sama jahat, sama-sama tidak mengenal Tuhan, tetapi kasih Tuhan tetap sangat besar. Karena Tuhan itu tidak pernah mengabaikan dan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yakub, Israel. Janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Ishak. Janji Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Ini mengingatkan kita bahwa orang percaya, sebagai orang percaya, kita punya pilihan yang terbaik, ialah tetap hidup di dalam iman. Pilihan yang terbaik pada ketika seperti terhukum, seperti sudah tidak punya harapan, ialah tetap percaya, tetap beriman, berbanding dengan memilih untuk berputus asa. Yang lebih baik bagi orang percaya ialah tetap hidup di dalam iman walau apapun keadaan. Inilah yang kita pelajari daripada kitab Habakuk. Kemudian di muka surat yang seterusnya,
Kitab Habakuk mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu banyak keadaan yang menyebabkan kita tidak paham kenapa terjadi. Kenapa saya kehilangan orang yang saya kasihi? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Kenapa saya begitu susah setiap hari? Kenapa saya sakit? Kenapa dan kenapa? Kenapa saya ditipu? Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Dan kenapa ketika saya berdoa tidak ada jawaban? Kenapa seperti Tuhan meninggalkan saya? Kenapa seperti rekan-rekan saya meninggalkan saya? Kenapa pemimpin-pemimpin di gereja seperti tidak menjaga saya? Kenapa dan kenapa? Banyak kenapa. So apabila kita melayan pertanyaan kenapa tersebut, maka pemikiran kita akan tertuju kepada kepentingan pribadi. Lalu pilihan yang lebih baik ialah jangan mempersoalkan kenapa saya. Ada seorang pemain bola selalu kena selalu kena ejek oleh pemain. Dan dia pun pada satu hari dia memakai baju yang di dalam jersey dia itu why always me, kenapa selalu saya. Dengan patri kata saya saja. Nopo saya saja. Jadi saudara-saudari, apabila kita selalu menggunakan perkataan kenapa dan kenapa, maka fokus kita ialah kepada diri kita. Apa yang dapat kita pelajari di sini ialah mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta. Sebagai Sang Pencipta, kuasanya lebih daripada yang dapat kita bayangkan, dapat kita pikirkan. Kebaikannya, karena pemeliharaannya dan karena janjinya. Kita selalu lupa janji kita kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lupa janji. Yang kedua ialah bahwa tidak terselami oleh kita, seperti Habakuk pasal 2 ayat 14, tentang cara dan maksud Tuhan. Cara Tuhan bekerja, maksud Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan segala sesuatu yang berlaku bukanlah di luar kemampuan kita, ataupun bukanlah di luar pengetahuan Tuhan. Habakuk mengajar kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Habakuk mengajar kita bahwa pemikiran kita, kemampuan kita tidak dapat menyelami semua yang sedang terjadi. Next. Seterusnya. Oke. Jadi saudara-saudari, sebagai tindakan pribadi kita ialah marilah kita memilih untuk nyatakan dan luahkan. Nyatakan kepada Tuhan, luahkan kepada Tuhan. Soalnya macam mana saya mau meluahkan kepada Tuhan? Salah satunya ialah kita sendiri berbicara di dalam doa pribadi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ataupun kita dapatkan pertolongan dari orang yang boleh membantu kita. Siapa yang boleh bantu saya? Kalau dalam tubuh Kristus ini, jemaat kita di sini, kita ada pribadi-pribadi. Kita ada pemimpin dan kita ada pastor yang dilantik untuk membantu. Karena itu Tuhan meletakkan satu wibawa kepada pastor dan kepada para pemimpin, termasuklah pemimpin-pemimpin dalam keluarga. Ada wibawa yang Tuhan berikan. So, kalau kita bertanya siapa boleh bantu saya, maka ada orang yang Tuhan utus untuk boleh membantu. Mungkin dia tidak ada di sini, mungkin dia ada di tempat lain, tetapi di dalam tubuh Kristus ini sebagai jemaat di SMB Pekantuaran ada yang Tuhan taruh, simpan ataupun letakkan di sini untuk dapat membantu.
Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah menolak dan mengabaikan anak-anaknya. Inilah satu pegangan yang tidak boleh kita lupa. Oke, Tuhan tidak pernah menolak dan Tuhan tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Sekalipun perasaan kita seolah-olah mengatakan aku telah ditinggalkan oleh Tuhan. Raja Daud juga dalam mazmurnya pernah merasa dia telah ditinggalkan, seolah-olah dia telah ditinggalkan. Tetapi kemudiannya dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Adakah Anda merasa bahwa Tuhan tidak peduli? Dan jawab sendiri. Mesti boleh jawab. Adakah kita masih saling membantu? Saudara-saudari, sebagai anggota tubuh Kristus di sini, adakah kita masih saling membantu? Ataupun macam kita tidak saling membantu sudah sejak PKP ini. Kalau ada perasaan begitu, kita mesti perbetulkan. Pernahkah Anda merasa diabaikan oleh gereja atau oleh teman-teman atau oleh ahli keluarga? Pernah? Kalau merasa pernah diabaikan, maka nyatakan itu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan. Kalau ada waktu di mana kita merasa diabaikan oleh teman-teman, jangan tinggalkan teman-teman. Karena Anda dan saya adalah orang percaya. Orang percaya jangan meninggalkan persahabatan dan hubungan sesama kita, apalagi sesama tubuh Kristus dan anggota keluarga. Kalau kita merasa pernah diabaikan oleh pemimpin, jangan tinggalkan pemimpin itu. Karena kita masih lagi punya hubungan yang mesti dipelihara. Oke. Perhatikan dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil dan setia. Cuma cara Tuhan itu berbeza. Dan ini kita akan tahu bahwa cara Tuhan berbeza dengan cara kita. Dan sebagai orang percaya, kita mesti sabar, setia, dan percaya senantiasa. Oke. Saya ingat ini perkara yang asas dan dasar dalam kehidupan rohani kita. Seterusnya, berjayakah kita jika tanpa Tuhan? Jika tidak ada raja yang memberikan kita kekuatan, berjayakah kita? Berjayakah Daud mengalahkan Goliat kalau bukan Tuhan yang memberikan dia kekuatan? Berjayakah Rasul Paulus mengakhiri perlombaannya sebagai seorang rasul Tuhan kalau bukan karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan, seperti yang dinyatakannya dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Hafal ayat itu dan imani hidup dengan ayat tersebut. Tanpa Tuhan pasti tidak dapat kita lakukan. Karena itu, kalau kita percaya bahwa kita memerlukan Tuhan, maka amalkanlah perkara yang basic ini, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Adakan saat teduh, adakan teruskan kehidupan yang setia di dalam doa dan iman, percaya, setia dan taat, ataupun hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Hadapilah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hadapilah dengan kekuatan yang dari Tuhan, serta bersyukur dalam segala perkara yang terjadi, yang kita hadapi. Next. Ada beberapa card ini, poster ini. Antaranya ialah yang sangat menarik bagi kita ialah dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. The Lord is my strength. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Ataupun Mazmur pasal 18 ayat 2. The Lord is my rock. Tuhan adalah gunung batuku dan kubu pertahananku. And my deliverer, yang melepaskanku. My God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold.
Mazmur 18 ayat 2. Jadi ada banyak mazmur yang boleh kita lihat dan jadikan sebagai sandaran kita. Akhirnya saudara-saudari, kita pergi kepada slide yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat 13. I can do all things in through Him who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Siapa itu? Yesus. Yesus adalah Tuhan, Allahku, Rajaku, penyelamat, penyembuh, tempat saya berteduh, yang memberikan saya bekalan, pembekal, kekuatan, yang mempertahankan saya, yang melindungi saya, yang memberikan saya damai sejahtera dan sukacita. Dialah kehidupanku, dialah segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur sebab Tuhan setia dan tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tidak pernah mengabaikan kami. Walaupun ketika perasaan kami seolah-olah mengatakan Tuhan telah meninggalkan dan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab dan Tuhan mengabaikan, tetapi firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa Tuhan Engkau setia. Bapa di surga, ajar kami untuk mengerti segala perkara yang terjadi di sekeliling kami, sama ada itu adalah perubahan yang normal ataupun perubahan yang merupakan lumrah, ataupun juga karena ketidaksediaan kami untuk menghadapi semuanya itu, ataupun karena dosa-dosa pelanggaran kami yang menyebabkan kami terhukum oleh perbuatan sebagai akibat. Maka itu ya Bapa, kami datang padamu dan merendahkan hati. Ampuni kami apabila kami bersikap menolak dan melupakan Engkau, ataupun meragui pertolongan Tuhan. Bapa di surga, bagi jemaat rakan-rakan kami yang tidak dapat bersama-sama dan mereka dalam kelemahan, teguhkanlah dan kuatkan mereka. Ajar kami juga untuk selalu mendoakan mereka, bahkan juga untuk mendorong mereka supaya semua anggota tubuh Kristus ini dapat dirawat dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ya Bapa di surga, terima kasih berkat dan kekuatan dari-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan saya serahkan kepada pastor. Norma baru kita adalah dihadirkan penggunaan mikrofon, jadi ngam ada 3. Nah, nanti boleh bawa mikrofon dari rumah siapa ada. Yang biasa karaoke, ngamin yang pakai di telinga kan. Ternyata
begini punya tuh. Oke, nah kita mengucap syukur karena kita sudah selesai beribadah, mendengar khotbah Tuhan. The Lord is my strength, the Lord is my shield. Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita, dan Dia adalah batu karang kita yang teguh. Jadi kita bersedia untuk memberi. Di sini juga ada tertera akun gereja. Jadi bagi jemaah yang selesa untuk memberi online, maka sangat baik. Saya pikir itu sangat baik karena tidak perlu baris-baris lagi di bank, ataupun bendahari tidak perlu lagi untuk memasukkan uang ke bank. Jadi bagi yang memberi dalam bentuk uang atau not boleh memberi, dan bagi yang online pun boleh. Jadi kita berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena kasih setia-Mu. Ya Bapa, kami sebentar mau memberi uang persembahan, uang persepuluhan, pemberian lain. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua jemaah yang memberi, berkati mereka berkali lipat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada buku. Udah tahu mana buku itu tiga? Boleh mulai sebelah kanan saya, kalau kamu sebelah kiri lah. Jadi saya tolong juga Patrick promosi dulu lah buku dia. Bisa lah. Kita buat mana? Nggak boleh naik lah. Oke, di sini ada, kalau kamu nampak lah, renungan keluarga. Ini keluaran daripada Scripture Union. Jadi harganya berapa kan? 5 ringgit. 5 ringgit. Harganya 5 ringgit. Jadi dialu-alukanlah untuk semua jemaah yang membeli buku ini. Buku ini sangat bagus. Saya belum baca lagi dalam terjemahan bahasa Malaysia ini. Malaysia kan? Bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia lah, bahasa yang lebih senang dipahami. Jadi lepas ini siapa mau boleh ambil pada Deacon Patrick. Ini terhad lah, dia adalah terhad. Oke, Oke. Jadi boleh ambil lepas nih pada Deacon Patrick. Bagi yang ada masa untuk membaca, masa-masa bosan, jadi bukan masa bosan lah, bahkan ambillah masa khusus untuk membaca. Oke. Jadi kalau ada pengumuman lain, tidak ada, oke sudah kan? Oke. Jadi kita berdoa untuk kepulangan. Nanti kita jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah selesai beribadah dan sebentar kami pulang. Tuhan pelihara kami, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik yang tidak kami berlaku. Kiranya Tuhan terus memimpin semua jemaat. Kami juga mendoakan untuk anak Melvin yang sedang melalui proses pembedahan pada masa ini. Kami doakan Tuhan memelihara, Tuhan kiranya menyertai. Kami percaya bahwa Tuhanlah dokter yang ajaib, tabib yang agung, dan memakai setiap alat yang digunakan untuk proses ini. Berikan ketabahan kepada Melvin, kepada Henry,
supaya mereka juga dapat bertenang dalam hal ini sementara menjalani proses rawatan yang seterusnya bagi anak mereka. Jemaah yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan pulang. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyertai kamu, kiranya Tuhan menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Ini oke. Ya, proses dalam bedah. Selesai sudah. Oke, selamat malam. Oke. Hai, Ana.